Satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kuasa hadirat Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua di pagi ini, dan kami buka kebaktian ini di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Engkau tabiskan, Engkau hadir dan melawat semua anak-anak-Mu yang datang beribadah, percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Oke, mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan naikkan sebuah pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Siapkan hati ya, untuk kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ya Tuhan yang sangat baik dan sangat amat mengasihi kita sekalian. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengasihi Engkau di pagi hari ini. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Dia Tuhan segalanya bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau pembuat keajaiban. Kami percaya Engkau ada di sini untuk melawat setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oke, praise God. Kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Oke, kita naikkan pujian ini. Amin. Sungguh baik Engkau Tuhan dalam hidup kami semua. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan sama-sama ya pujian ini. Mari katakan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada suara, Pak Pendeta. Oh. Ku selalu pujimu, mau menyembah, ku selalu sembah, Kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan ya selama-lamanya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan dengarkan akan siapa saja yang bertugas di pagi ini dan akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, silakan Bu Weli. Selamat datang Pak Lukas. Sudah bersama kita di pagi hari ini. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta. Minta maaf tadi saya terlambat sedikit. Ya. Baik, saya akan menyampaikan yang bertugas di pagi hari ini. Pertama-tama kita patut mengucap syukur pada Tuhan karena kasih anugerahnya. Ia setia menjaga, memelihara, memberkati hidup kita. Bahkan membawa kita ada di hari baru di hari ini. Di tanggal 26 April 2024. Dan sebelum kita memulai dengan semua tugas pekerjaan pelayanan, kita datang kepada Tuhan yang punya hidup ini untuk menyenangkan hatinya lewat pujian penyembahan yang sudah dinaikkan, bahkan yang akan dinaikkan. Yes. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbona MA untuk menuntun langkah kehidupan kita hari ini bahkan hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak Pendeta, puji Tuhan. Dan kita percaya Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita karena firman-Nya, janjinya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Biarlah kita merindukan pengurapan dan berkat mujizat kuasa Tuhan dicurahkan buat kita yang membutuhkan sesuai dengan pergumulan hidup kita masing-masing. Dan yang percaya melambaikan tangan dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus untuk kuasa kasih Tuhan yang akan dicurahkan buat kita semua.
Tuhan memberkati. Baik, saya akan menyampaikan yang bertugas di pagi hari ini selaku host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader sampai dengan pembicara firman Tuhan Bapak Pendeta John Sarbonan MA dari Kediri, doa prophetik oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya, pengumuman oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sarbonan MA. Ya, baik. Kita akan menyiapkan hati dan seluruh hidup kita dan kita akan lanjut dengan pujian penyembahan. Untuk itu dengan hormat Bapak Pendeta, waktu disilakan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua ya. Oke, selamat datang Bu Joyce dan teman-teman semua yang sudah bergabung. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menaikkan sebuah pujian lagi bagi Tuhan Yesus yang luar biasa di pagi hari ini ya. Luar biasa orang-orang yang hadir semua ini, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar di akhir zaman. Katakan amin. Oke, mari kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang sangat indah sekali untuk menguatkan iman kita, memberkati kita, untuk kita lebih mencintai, mengasihi Tuhan. Ya, kita perlu Tuhan di dalam kehidupan ini, saudaraku ya. Karena tanpa Yesus Tuhan kita gagal, tanpa Yesus kita binasa, tanpa Yesus kita hancur. Kita perlu Yesus Tuhan dalam hidup kita sekalian ya, sebagai orang percaya. Haleluya, percaya bahwa hari ini ada kasih anugerah Allah yang akan mengalir buat kita semua di pagi ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, percaya mujizat ajaib sudah terjadi di pagi ini. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama. Haleluya.
sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan. Mari kita tangan saudara katakan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, ini doa kami perlu Kau Tuhan, kami sujud menyembah Yesuslah Tuhan selama-lamanya. Amin, amin, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa di pagi hari ini ya. Kita sangat membutuhkan Tuhan ya. Oleh sebab itu kita hadir pagi ini karena kita tahu sentuhan tangan Tuhan, kasih Tuhan, anugerahnya akan terus melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya, praise God. Oke, saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini, dan setelah firman Tuhan disampaikan nanti didoakan oleh Ibu Puji Astuti Esti ya. Ya, Ibu Yeti akan berdoa dulu untuk firman Tuhan yang kita ingin dengar di pagi hari ini. Terima kasih Pak John. Salam. Shalom. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita berdoa di pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama di gereja CLCC ini Tuhan. Terima kasih Tuhan telah Kau berikan kesehatan. Tuhan, kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-firman-Mu di pagi hari ini bersama-sama. Dan kami juga mohon Tuhan ampuni dosa-dosa kami di hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan ke Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa ya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, doa yang sangat indah sudah dinaikkan di pagi hari ini untuk kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan ya. Itu sangat baik sekali Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar firman, kita berdoa minta bimbingan, tuntunan, arahan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti rahasia firman Tuhan dengan baik. Haleluya. Dan nanti Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini, karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika Tuhan bicara, tugas kita adalah mendengar ya. Oke, Pak Lukas akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan. Mari kita akan lihat renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam pembelaannya ya. Ini kita sudah tiba di serial yang ke-258 dalam sorotan tema kemuliaan Allah dalam pembelaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap kali engkau mengalami sesuatu yang benar-benar membuat engkau dalam keadaan terjepit, engkau dalam keadaan tertindih, engkau dalam keadaan merasa seolah-olah tidak ada kekuatan, tidak mampu, engkau merasa tidak berdaya, engkau merasa terintimidasi, engkau merasa tersudutkan, engkau merasa terdakwa, engkau merasa seolah-olah tidak ada lagi yang bisa membelamu. Nah, Tuhan Yesus adalah pembelamu. Katakan amin ya. Kemuliaan Allah dalam pembelaannya. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pembelaannya? Nanti kita akan lihat ya.
bagian-bagian firman Tuhan ini sangat indah dalam kehidupan kita sekalian. Oke, kita akan lihat dulu satu ayat Alkitab kita. Nats Alkitab kita di pagi ini terambil dari Mazmur 35 ayat yang ke-23. Kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, dipersilakan. Nats Alkitab kita terambil dari Mazmur 35 ayat 23. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Amin. Amin. Di saat engkau mengalami kesesakan, penderitaan, air mata, pergumulan, mengalami ketidakadilan, mengalami berbagai macam situasi yang membuat seolah-olah engkau tertuduh, engkau terdakwa, tersudutkan, engkau merasa bersalah, engkau merasa seolah-olah tidak ada lagi harapan. Dan saatnya engkau mengerti, engkau tahu bahwa Tuhan yang dapat membelamu. Suami tidak membelamu, istrimu tidak membelamu, anak tidak membelamu, orang tua tidak membelamu, menantu mertua tidak membelamu. Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Ya, ini sebuah ungkapan dari hati Daud yang paling dalam di hadapan Tuhan. Di dalam doanya dia berkata, terjagalah dan bangunlah. Untuk apa saudara Tuhan terjaga dan bangun? Untuk apa? Membela hakku. Amin. Apalagi dikatakan setelah membela hak, membela apa lagi? Membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Engkau cari pembelaan kepada manusia, tidak akan ada jalannya, tidak akan ada solusinya, tidak akan ada jawabannya, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau minta pembelaan daripada Tuhan, apa yang menjadi hakmu, engkau dapatkan, apa yang menjadi perkaramu, Tuhan selesaikan. Itu masalahnya, ya. Saudara-saudara, Tuhan tahu hari-hari ini kita banyak dalam persoalan pergumulan, ya. Kita banyak dalam mengalami penderitaan, kesesakan, air mata di saat-saat kau merasa tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang mengerti bebanmu, penderitaanmu, kesukaran, kesesakanmu. Hanya Tuhan yang sanggup untuk membela saudara dan saya. Apa yang dia bela hakmu. Apa yang dia bela juga perkaramu, saudaraku. Bagi manusia seolah-olah ini tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi manusia seolah-olah itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya kepadanya tidak ada yang mustahil, ya. Ayatnya di Lukas 1 ayat 37. Karena itu Bapak Ibu terus tetap gandoli Gusti, tetap setia, melekat dengan Tuhan. Sehingga engkau akan melihat Tuhan yang membela saudara. Kalau Tuhan yang bela, selesai, ya. Kalau manusia yang bela pasti ada ujung-ujungnya, pasti ada embel-embelnya. Tapi kalau Tuhan bela saudara, selesai. Cuma dia minta engkau tetap cinta dia, engkau tetap rindukan dia, engkau tetap terus setia kepada dia, melayani dia. Melayani itu menjadi seorang pelayan Tuhan tidak harus jadi pendeta, ya. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya, ya. Jadi saudara, apapun pekerjaanmu, profesimu, sebagai seorang yang bekerja di rumah atau membuka usaha apapun, engkau bisa melayani Tuhan, ya. Dengan apa yang ada padamu, dengan talentamu, dengan karuniamu, kita bisa melayani Tuhan. Haleluya. Oke, kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pembelaannya, ya. Dalam pembelaannya, pembelaan Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang percaya yang sedang dipermainkan haknya dan perkaranya di depan manusia. Saudara-saudara, manusia bisa mempermainkan saudara dan saya. Hakmu, apa yang menjadi perkaramu, mereka boleh mempermainkan. Jadi kalau sekarang ini, saudaraku, itu ada KUHP, ya, KUHP. Kasih uang habis perkara, saudaraku. Jadi di Alkitab berkata di pengadilan tidak ada keadilan. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, uang dulu yang berbicara. Wani piro, saudaraku. Yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam, tergantung wani piro, berani bayar berapa, saudaraku. Soal orang butuh pembelaan, apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi perkaranya, mereka butuh dibela oleh pengacaranya, saudaraku, ya. Tapi kalau Tuhan sendiri yang menjadi pembelamu, selesai, saudaraku, ya, tuntas, amin. Oke, mari kita akan lihat ayat ini dapat kita pelajari di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 33. Ayat ini indah sekali, ya. Kita akan memperhatikan ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita. Kenapa, saudaraku?
Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya, 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam pembelaannya. Ini penting, kita perlu mengerti dulu. Karena di luar sana banyak orang tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam pembelaannya, saudaraku. Ya, mereka berpikir bahwa si A bisa membela dia, si B bisa membela dia, kakak bisa membela dia, orang tua bisa membela dia, teman, sahabat baik bisa membela dia. Ternyata tidak akan pernah efektif, tidak akan pernah maksimal, malah bisa mengecewakan. Tapi kalau Tuhan yang membela saudara saya itu aman ya. Itu pasti hatimu damai, hatimu ayam tentrem ya. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus. Amin ya. Dan saya percaya pagi ini putrane Gusti Yesus sudah hadir di sini semuanya ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita mengerti Tuhan adalah pembela kita, maka kita terus percaya dari Tuhan datang pertolongan. Suatu hari, saudara yang kasih Tuhan ya, seorang hamba Tuhan yang dari latar belakang non-Kristen ya, dia ketika sebelum menjadi orang Kristen, saudara kasih Tuhan, dia sempat mengerahkan massa untuk membakar gereja, bahkan melempari, menghancurkan gereja di daerah dia, di provinsinya dia. Karena dia memang dari keluarga tokoh agama yang berpengaruh di situ ya, terkenal. Namun suatu hari ketika Tuhan tangkap dia, saudara kasih Tuhan, dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan ya. Nah, gara-gara itulah dia dituding di macam-macam suatu, sehingga akhirnya dibawa ke pengadilan dan singkat cerita dia masuk ya ke penjara. Nah, sebelum dia masuk ke penjara, sempat hakim bertanya, apakah saudara ingin mencari seorang pengacara untuk membela perkaramu? Dia cuma bilang apa? Tidak, saya tidak butuh pengacara untuk membela saya. Tuhan Yesus yang akan membela saya ya, meskipun dia harus menjalani hukuman sekian tahun, saudaraku ya. Dan akhirnya dia keluar ya dari penjara dan akhirnya dia melayani Tuhan suatu sampai hari ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu menjadi pembela kita sekalian ya. Kalau pembelaan dari manusia itu memang tidak seperti yang Tuhan lakukan. Nah, karena itu kita akan belajar pagi ini 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam pembelaannya. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pembelaan Tuhan. Siapakah dia? Mari kita lihat yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Dia adalah orang percaya yang mengatakan tentang apa? Mengatakan tentang semua kebaikan Tuhan dalam hidup orang yang diselamatkan. Jadi kita diselamatkan ini adalah kebaikan Tuhan ya. Kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Amin. Jawabannya tidak ada. Jika Allah di pihak saudara, sebagai apa Allah di pihak saudara? Menjadi pembelamu. Sementara iblis itu sebagai jaksa ya, sumpama jaksa yang selalu mendakwa si terdakwa, si tersangka itu. Nah, orang-orang terdakwa itu tersangka itu dia akan dibela oleh pengacaranya. Yesus Tuhan Allah kita yang adalah pembela saudara saya ya. Dikatakan sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang kita katakan saudaraku tentang semuanya itu? Semuanya itu apa? Banyak sekali. Bicara tentang bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, dia mati menumpahkan darahnya untuk apa? Menebus saudara dan saya dari semua tudingan, dakwaan, dari segala hal yang dilakukan setan atas kehidupan kita sekalian. Dan Yesus harus mati di kayu salib untuk mengorbankan dirinya, menumpahkan darah untuk menebus kita. Ya, kata menebus dalam bahasa Inggris redeem. Redeem, maka dia disebut sebagai redeemer, seorang penebus. Namanya menebus itu dia membayar, saudara, membayar lunas hutang-hutang dosa kita yang kita sendiri tidak mampu membayarnya ya. Dengan uang berapapun, meskipun orang itu orang kaya, dia punya harta triliunan atau miliaran, tidak akan pernah sanggup
membayar hutang-hutang dosanya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka itu di bawah kuasa iblis, saudaraku. Dan iblis itu bawa mereka ke pasar yang namanya pasar dosa, dan di sana mereka, saudara saya, dipajakan di sana. Ya, saudara saya ditaruh di sana, dijual. Siapa yang bisa menebus kita dari pasar dosa? Nabi datang, nabi tidak bisa menebus kita karena nabi juga manusia, bisa berdosa, ya. Rasul datang, rasul juga tidak bisa menebus kita karena rasul juga manusia, ya. Dia juga berdosa. Maka dibutuhkan seorang yang kudus, yang suci, sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia sebagai sang penebus dosa, baru dia bisa menebus kita, ya. Karena itu Alkitab berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jangan pernah lagi engkau memperkatakan apa yang dilakukan manusia kepadamu, tapi perkatakan apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Kebaikan Tuhan adalah ketika aku berdosa, Tuhan ampuni. Ketika aku sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika aku lemah, Tuhan kuatkan. Ketika aku susah, Tuhan hiburkan. Ketika aku dalam keadaan terpuruk, Tuhan memberikan aku solusi jalan keluar. Ketika aku dalam kesesakan, Tuhan memberi aku kelegaan. Ketika aku putus asa, Tuhan memberi aku pengharapan. Nah, itulah kebaikan Tuhan. Amin, saudara-saudaraku, ya. Termasuk juga mujizat terbesar, yaitu dia memindahkan kita dari kerajaan maut, kerajaan neraka, kepada kerajaan Allah. Kerajaan yang kekal itu, kehidupan yang kekal, hanya dalam Yesus. Dia yang melakukan itu, saudaraku. Maka itulah kebaikan Allah yang perlu kita perkatakan, ya. Jadi yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah, saudaraku, ya, di dalam, ya, saudara yang kita bicarakan pada pagi hari ini, pembelaannya yaitu dia adalah orang yang mengatakan apa? Mengatakan tentang semua kebaikan Tuhan dalam hidup orang yang diselamatkan. Nah, biasanya kalau orang itu sudah diselamatkan, dia selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Dan dia selalu ekspresikan pada waktu dia memuji Tuhan, dia menyanyikan lagu-lagu tentang kebaikan Tuhan, ya. Dia menaikkan itu dengan hati yang bersyukur, dia memuji Tuhan dengan segenap hati. Bahkan ketika dia menyembah, juga dia menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika dia mendengarkan firman, dia beribadah kepada Tuhan, dia melakukan dengan segenap hati. Itu orang yang tahu mengatakan tentang semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan yang sudah diselamatkan. Oke, ini yang pertama. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah? Ya, kemuliaan Allah dalam apa, saudaraku? Dalam pembelaannya. Ya, ini dia. Ya, ciri yang kedua, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pembelaan Tuhan, itu dia adalah orang yang menerima. Dia menerima apa, saudaraku? Dia menerima karya kasih Tuhan. Ya, karya kasih Tuhan bagi orang percaya melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus, ya. Luar biasa. Kita lihat Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Amin. Siapa yang melakukan ini bagi kita? Bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan orang tua. Ini adalah Yesus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi Yesus dikorbankan. Allah menyerahkan Yesus untuk mati sebagai korban persembahan di hadapan Dia, ya, di hadapan Allah. Nah, lihat saudaraku, Allah menyerahkan Yesus. Itu sesuatu pengorbanan yang luar biasa, ya. Orang yang mengerti rahasia ini, kemuliaan Allah dalam pembelaan Tuhan, maka dia akan menerima. Dia menerima apa, saudaraku? Dia menerima karya kasih Tuhan bagi orang percaya melalui pengorbanan Yesus. Saudara bisa membayangkan kalau seandainya Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia, Yesus tidak pernah mati di kayu salib, bagaimana dengan nasib kehidupan umat manusia, ya, yang ada di muka bumi ini, saudaraku? Bagaimana nasib kehidupan kita, saudaraku? Jawabannya sudah pasti, kita akan semua berakhir kepada kebinasaan, yaitu kepada kematian yang kekal di neraka, saudaraku. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita mengalami anugerah keselamatan, ya. Ini semua karena karya kasih Tuhan bagi kita sekalian melalui apa, saudaraku? Pengorbanan Yesus, ya. Saudara-saudara, Yesus saja menyerahkan nyawanya, dan saudaraku, orang yang mengerti rahasia ini, saudaraku,
dia akan melakukan hal yang sama. Dia tidak akan eman-eman akan hidupnya, waktunya, pikirannya, tenaganya, potensinya, apa yang dia bisa persembahkan, dia persembahkan kepada Tuhan. Orang yang paling banyak diampuni dosanya, dia paling banyak berterima kasih kepada Tuhan, paling banyak matur nuwunnya, paling banyak kamsianya, paling banyak dangkenya kepada Tuhan Yesus ya, paling banyak memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah itu dia orang yang mengerti. Tapi orang yang sedikit diampuni oleh Tuhan, diampuni dosanya, dia juga paling sedikit berterima kasih kepada Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, kita ada hari ini satu anugerah Tuhan. Dan kemarin kami dengar kabar ya, saudaraku, teman Bu Weli sudah dipanggil Tuhan ya. Memang ini sesuatu yang membuat Bu Weli, bahkan saya pun kami sedih ya, saudara. Tapi memang itulah hidup manusia itu, saudara, resikonya orang hidup satu hari dia akan mati. Nah, cuma waktu mati ini mau kemana ya, saudaraku? Eling-eling, manungso bakale mati ya. Manusia suatu hari akan mati. Tapi ingat, kabar baik bagi kita sekalian, Paulus bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus itu dia selalu dekat dengan Yesus dalam doa, pujian, penyembahan, dia beribadah kepada Tuhan. Dan dia katakan, dan mati adalah keuntungan bagiku. Keuntungannya di mana? Karena dia sudah mendapatkan jaminan. Jaminan apa? Jaminan keselamatan. Siapa yang menjamin? Yesus. Jadi makanya Bapak Ibu dalam kekristenan selalu kita itu mantap ya. Kalau ditanya nanti suatu hari ketika mati mau kemana? Surga jawabannya. Siapa yang menjamin? Ya Yesus ya. Jadi tidak ada istilah mudah-mudahan engkau diselamatkan, kiranya engkau diselamatkan, barangkali engkau diselamatkan, semoga engkau diselamatkan. Tahu semoga? Semua mogok dan gagal ya. Makanya dalam perkataan kita perlu menjaga perkataan kita. Jangan seperti orang dunia. Orang dunia boleh berkata, semoga engkau diberkati, semoga engkau sembuh, semoga engkau sehat, semoga lancar. Kalau semoga itu belum pasti. Tapi kalau kita katakan, amin, amin itu ya, benar ya, kita mengakuinya. Oke, seperti itu, saudaraku. Jadi Bu Weli, saya atas nama semua teman-teman pagi ini turut belasungkawa ya kepada keluarga Keliduan. Jadi kita sudah melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Dan bagi saya Tuhan hiburkan begini. Oh ya, orang yang mati di dalam Tuhan Yesus mereka tuh berbahagia. Kenapa? Karena justru mereka sudah dapatkan mujizat terbesar. Apa mujizat terbesar? Bukan sekedar orang sakit disembuhkan, orang yang bangkrut dipulihkan keuangan ekonominya, orang yang hancur keluarganya dan dipulihkan dan berkati. Itu bukan itu mujizat terbesar. Mujizat terbesar ketika seseorang berdosa, dia bertobat dan dia percaya Yesus sebagai juru selamat, maka dia mendapatkan keselamatan. Itu mujizat terbesar. Apa artinya orang sakit disembuhkan, orang dalam persoalan dan terima pertolongan Tuhan, tapi hatinya tidak percaya Yesus, hatinya menjauh dari Tuhan. Ya kami pernah mendoakan salah seorang ya memang itu secara medis memang dia sudah dalam keadaan fatal tuh, dalam keadaan sudah kritis. Karena apa? Itu perutnya sudah kembung karena ada penyakit ya yang menggerogoti tubuhnya. Nah, biasa kalau orang yang perutnya besar itu biasanya itu sakitnya ada gangguan di livernya. Lalu tantenya ini, budenya ini minta kami doakan dia pada waktu kami kebaktian di rumah budenya ini. Kami doakan dia, saudaraku ya. Dia ini seorang PNS dan dia bekerja, tahu-tahu dia sakit, saudaraku. Dan saya punya impresi ini suatu permainan roh jahat yang ini menghantam, menghancurkan kehidupan dia. Dan kami berdoa, saudaraku, minta kebaikan anugerah Tuhan. Saudaraku, dan memang dia ini seorang yang non-Kristen ya. Dia seorang yang kusuk dengan agamanya. Dan pada waktu itu saya dengar dia dimasukkan di rumah sakit di Surabaya, di salah satu rumah sakit swasta di sana, dan saya datang mendoakan dia. Tantenya juga ada di situ, yang sudah Kristen yang percaya Yesus, yang minta kami mendoakan dia. Nah, saya berdoa untuk orang tersebut. Orang tersebut akhirnya sembuh, ya perutnya udah kempes, dia boleh kembali beraktivitas lagi. Tapi nggak percaya Yesus, saudaraku, ya. Apakah itu mujizat terbesar? Tidak, saudaraku, ya. Mujizat, saudaraku, itu memang bagus, tapi lebih bagus lagi adalah keselamatan, ya. Apa artinya orang sakit disembuhkan dengan percaya Yesus?
Kalau dia nggak percaya Yesus, apakah dia bisa diselamatkan? Jawabannya sudah tentu tidak, ya. Nah, makanya Bapak Ibu, kita iring Tuhan bukan sekedar mujizat, kita iring Tuhan karena kita butuh Yesus sang juru selamat ini. Amin ya, saudaraku. Oke, mari kita akan lihat yang ketiga, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam pembelaannya. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui. Mengakui bagaimana? Dia mengakui pembelaan Tuhan nyata bagi orang-orang pilihan Allah yang tergugat. Jadi pasti ada yang menggugat orang-orang pilihan Allah. Siapa dia itu? Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 33. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Amin. Jawabannya tidak ada, saudaraku. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Memang ini setan selalu menggugat. Setan bilang, tuh, lihat tuh Tuhan, dia itu tidak beribadah, lihat tuh dia tidak setia, lihat tuh dia belum benar, lihat tuh dia masih melakukan banyak hal yang menyimpang, lihat tuh dia masih melakukan ini dan itu. Jadi digugat, lihat tuh Tuhan, dia punya dosa-dosa masa lalu, dia masih begini begitu. Tapi Tuhan itu sudah ampuni kita, Tuhan sudah selesaikan dosa kita, sekali salib sudah selesai, ya. Soalnya karena itu jangan engkau hidup dengan perasaan-perasaan tertuduh, perasaan bersalah, perasaan-perasaan yang membuat engkau itu merasa kehilangan ketenangan batin, engkau merasa dalam keadaan berdosa. Kalau engkau tahu bahwa Yesus juru selamat, saudara, saya percaya tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Semua diampuni asal engkau mau mengakui dosamu. Ketika dosa seseorang diakui, maka selesai. Tuhan ampuni, udah. Gak usah ingat-ingat lagi, ya. Setan mau bilang kamu masih berdosa, kamu masih sakit, kamu belum sembuh, kamu tidak punya masa depan. Jangan pernah terpengaruh, ya. Fokus, dengarkan akan pesan Tuhan, firman Tuhan. Itulah pengharapan bagi kita. Jadi yang ketiga, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pembelaannya, yaitu orang yang mengakui, ya. Mengakui apa? Pembelaan Tuhan nyata, ya, nyata bagi orang-orang pilihan yang tergugat, ya. Pernahkah saudara mengalami perasaan-perasaan seperti itu? Saudara seolah-olah mau berdoa, ada punya perasaan bersalah, mau berdoa tapi ada punya perasaan-perasaan yang membuat saudara tuh merasa tidak nyaman. Nah, tinggalkan semua. Kalau itu memang ada dosa, akui saja dan minta Tuhan sucikan dengan kuasa darah Yesus, ya, menyucikan hati kita semua. Lalu kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Ini dia, ya. Saudara-saudara, kita lihat dia adalah pemenang. Katakan pemenang, amin, ya. Pemenang dalam peperangan melawan musuh. Jadi saudara-saudara, bagaimana engkau bisa menang? Engkau harus siap masuk medan pertempuran. Nah, di medan pertempuran engkau pasti menghadapi musuh, ya. Apakah itu musuh sakit penyakit, musuh persoalan, musuh-musuh yang sedang kau hadapi. Jangan takut. Engkau tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan engkau. Kemarin saya bicara bagaimana kita bisa menaklukkan musuh-musuh dalam doa, ya. Luar biasa. Oke, kita akan lihat dalam Roma pasal 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Jawabannya nggak ada. Meskipun ada lawan yang mau melawan saudara, tapi tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Sebab apa? Tuhan itu adalah pembela bagi saudara dan saya, ya. Kalau Tuhan tidak menjadi pembela kita, kita tidak akan bisa menang. Kita akan kalah, kita akan hancur, kita akan dalam keadaan terpuruk, saudaraku. Tapi kita bersyukur Tuhan selalu bela kita di setiap perjalanan hidup kita sehingga kita bisa melewati satu persatu persoalan pergumulan dengan baik, ya. Menghadapi masalah keluarga, keuangan, ekonomi, kesehatan, masalah-masalah kehidupan ini semua akan terselesaikan satu persatu. Asal engkau melibatkan Tuhan di dalam kehidupanmu sebagai pembelamu. Amin. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini luar biasa, saudaraku, ya. Luar biasanya apa? Dia dikaruniakan. Dikaruniakan apa, saudaraku? Ini luar biasa. Dikaruniakan segala sesuatu. Bilang segala sesuatu. Amin, ya. Segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Amin. Kita lihat, ya, Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Amin. Amin. Kalau sudah punya Alkitab buku, sudah bisa stabilo, bisa warnai dengan warna hijau, ya.
atau warna kesukaan saudara yang membuat saudara nyaman, saudara bisa ingat-ingat ayat ini, ya. Terus saudara punya Android, saudara bisa capture ayat ini, supaya saudara perkatakan ayat ini setiap hari. Roma 8 ayat 32. Ia, yaitu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa anaknya sendiri? Yaitu Yesus, ya. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, termasuk saudara dan saya. Bagaimanakah mungkin, ya saudaraku, ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Perhatikan, ada kata segala sesuatu. Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Apa yang dikaruniakan? Kesehatan dikaruniakan. Apa yang dikaruniakan? Damai sejahtera dikaruniakan. Apa yang dikaruniakan? Kebaikan Tuhan dikaruniakan. Apa yang dikaruniakan? Pertolongan Tuhan dikaruniakan. Apa yang dikaruniakan? Mujizat Tuhan dikaruniakan. Apa yang dikaruniakan? Segala hal yang terbaik dalam hidupmu. Termasuk juga keselamatan. Masa depan yang penuh harapan. Semua dikaruniakan kepadamu. Wow. Ini saudara, saya harus membuat engkau tambah cinta Yesus. Engkau tidak meragukan. Masalah keuangan, masalah harta benda, saudaraku, masalah sandang pangan papan, itu kecil, saudaraku. Yesus saja dikaruniakan kepada kita, saudaraku. Apalagi urusan masalah perut, masalah kehidupan sehari-hari, itu kecil. Nah, tugas saudara dan saya itu adalah utamakan Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu, sumbernya dulu. Baru nanti semua ditambahkan dalam kehidupanmu. Amin ya. Kalau kita mandi di kamar mandi, di bak mandi kita ceduk air berapa gayung pun, gayung itu kita siram badan kita, lama-kelamaan air di dalam bak mandi itu habis. Ya, karena dia berkurang terus sampai habis. Tapi kalau kita datang pada sumbernya mata air, kita ceduk air berapapun tidak akan pernah habis. Nah, Tuhan itu adalah sumber dan segala sumber yang kita butuhkan. Banyak orang lupa ini, saudaraku. Pagi-pagi yang mereka ingat, mereka cari dulu yang namanya urusan perut, saudaraku. Mereka cari dulu yang namanya apa yang bisa mereka hasilkan. Saudara-saudara, itu bagaikan mereka mandi di kamar mandi, ceduk air di bak mandi, lama-lama habis. Tapi kalau engkau datang pada Yesus adalah sumber dan segala sumber, engkau utamakan Dia, yang namanya berkat rezeki itu tidak akan pernah habis. Bahkan berkat itu Tuhan sediakan. Bahkan ketika engkau sudah capek lelah, engkau ingin istirahat setelah melakukan aktivitasmu, engkau tidur pun Tuhan memberkati saudara dan saya. Katakan amin, ya. Berapa wajah saudara percaya ini terjadi bagi kita sekalian, yang lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan. Haleluya. Bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini dia saudaraku. Yang ini membuat kita tambah bergairah, tambah semangat cari Tuhan. Bergairah gandoli Gusti. Orang mau ngomong macam-macam, gak peduli. Yang penting aku gandoli Gusti. Karena hidupku bukan ditentukan oleh kata si A, si B, tapi hidupku ditentukan apa kata Gusti, apa kata Tuhan Yesus. Amin. Itu orang yang mengerti ya kemuliaan Allah dalam pembelaannya. Amin. Kita lihat yang terakhir, yang ketiga, nanti Ibu Puji Astuti Esti akan berdoa ya buat firman Tuhan ini. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Wow, ini luar biasa. Dia dibenarkan ya. Dibenarkan siapa? Dibenarkan Tuhan. Dan tidak ada yang akan menghukum dia. Haleluya. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 33. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Amin. Jawabannya tidak ada, ya saudaraku. Baik yang menggugat, baik yang menghukum, tidak ada. Tuhan sudah selesaikan semuanya. Sudah dibayar lunas di atas kayu salib, ya. Tuhan memberkati kita sekalian karena tetap stay, tetap cinta Tuhan, tetap beribadah dengan sepenuh hati. Sampai engkau melihat kuasa Tuhan, mujizat, kemenangan, pertolongan terjadi dalam kehidupan saudara saya. Oke, kita akan berdoa dan Ibu Puji Astuti Esti akan berdoa buat kita semua di pagi hari ini. Baik, bisa dibuka Bu Puji Astuti Esti. Ya. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Engkau telah memberkati kami, Bapa, dengan firman-Mu. Firman yang sangat luar biasa, yang bisa mengingatkan kami, Tuhan. Firman yang bisa menguatkan hati kami, Tuhan Yesus. Sehingga kami tahu arti kebenaran dan arti kehidupan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dan berkatilah Bapak Joni, Tuhan, yang telah membawakan firman ini, Tuhan. Semoga Bapak bisa menjadi lebih-lebih lagi, bisa membawa kami, Tuhan, lebih luar biasa, Tuhan. Berikanlah kesehatan para Bapak,
dan semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman ini dengan baik Tuhan, bukan hanya untuk mendengar Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Puji Astuti Esti. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tetap semangat Bu Puji Astuti Esti ya. Tuhan berkati untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan sebagai doa peneguhan firman ya, doa setelah firman. Oke, Tuhan berkati Bu Puji bersama keluarganya. Kembali kepada host kita pagi ini Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, baik. Demikian pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA untuk pujian penyembahan yang sudah kita naikkan bersama-sama dan firman Tuhan yang telah kita dengar begitu menjamin akan kehidupan kita, memberikan jaminan buat kita bahwa kemuliaan Allah dalam pembelaan. Kalau kita mengalami segala pergumulan kehidupan, kalau Tuhan yang membela kita, kita di pihak yang benar, pasti pembelaan itu datang daripada Tuhan buat kita. Sesuai dengan 3 ciri kebenaran yang telah kita dengar di pagi hari ini mengatakan tentang semua kebaikan Tuhan, menerima kasih karya Tuhan bagi orang percaya melalui pengorbanannya dan mengakui pembelaan Tuhan nyata bagi orang-orang pilihan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan jaminan firman Tuhan di pagi hari ini. Pada hambanya yang setia dan setia, duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan rahasia firman itu diterima dan dikabarkan, disampaikan, diberitakan buat kita semua, baik selaku persekutuan gereja CLCC di pagi hari, bahkan di malam hari, tapi juga kepada orang lain, untuk kita tetap percaya, mengakui Tuhan sebagai pembela dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati hambanya, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, memberkati hambanya dalam kehidupan bersama Ibu Gembala, Ibu Sinta, bahkan ketiga anak terkasih dan semua keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih untuk Ibu Yeti yang sudah berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, juga Ibu Puji Astuti yang telah berdoa untuk firman Tuhan, peneguhan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga Bapak Lukas yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Waktu disilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Ibu Weli Hukubun untuk kesempatan saya menyampaikan doa prophetik. Ya, shalom. Ya, shalom. Kasih dalam mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik. Kita aminkan dengan I receive. Yes. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive.
Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Epeliting. Urapan, kuasa, mujizat, ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbuna. Saya kembalikan ke Ibu Weli Wakubun. Siap, Pak Lukas. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, baik, kita akan masuk di dalam pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Kristanto dari Sidoarjo. Waktu disilakan Bapak Lukas. Haleluya. Terima Haleluya. kasih Meli Hukobun buat waktu yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Shalom. Tuhan Yesus Kristus. Semangat pagi. Haleluya. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening biasa gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbuna MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, masuk melalui Zoom Live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari
bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu besok, tanggal 27 April 2024 pukul 10 waktu siang bagian Barat, bertempat di rumah Ibu Yeti Sulistyorini, Perum Grand Alexandria Hills, Puri Surya Jaya, Blok AH7, nomor 28, Desa Damarsi Sedati, Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Bu Sinta Nini Setiawati di nomor 085964277805. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan April tahun 2024. Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudari-saudari yang berbahagia. Tanggal 26 April tahun 2004, Saudara Michael Excellent dari Yogyakarta. Tanggal 29 bulan April tahun 2004, Bapak Tirto dan Ibu Norma dari Surabaya di hari ulang tahunnya pernikahan yang pertama. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Setiawati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John, dan saya kembalikan kepada Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Saya persilakan Ibu Weli. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang telah menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Amin. Amin. Ya. Baik, kita akan masuk dalam doa berkat. Sekaligus Bapak Pendeta berdoa untuk yang berulang tahun di hari Ya. ini. Ya. Cu Vera ya. Ya. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa supaya Tuhan menolong ya. Semua kita yang kita naikkan doa kita, Tuhan mendengar, menjawab, dan berikan pertolongan pada waktunya. Amin. Mari saudara kita hampiri Tuhan di pagi hari ini. Apapun yang menjadi persoalanmu, Tuhan katakan serahkanlah segala persoalan kepada Tuhan, sebab Dia yang akan memelihara engkau. Sebab tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan menopang engkau sebagai pembelanya. Dan serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Tuhan bertindak memberi engkau pertolongan dalam kehidupan ini. Jangan takut, jangan susah hatimu. Tetap percaya engkau punya pengharapan di dalam Yesus. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Mari percaya di pagi hari ini mujizat ajaib sedang Tuhan siapkan bagimu. Oh Tuhan, terima kasih, berkati Ibu Weli Hukubun di pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan, kami tahu Tuhan, kalau kemarin Engkau sudah panggil pulang, oh Tuhan, temannya Ibu Tabita Keliduan, kami percaya dia sudah menerima mujizat terbesar, yaitu keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya, ya Tuhan. Terima kasih, hiburkan keluarga yang ditinggalkan, sanak saudara, ya Tuhan Yesus, baik itu anak, mantu, cucu, Tuhan hiburkan semuanya. Terima kasih, dan biarlah Tuhan bawa mereka lebih dekat, semakin dekat lewat peristiwa ini ya Tuhan. Kami doakan untuk acara pemakaman Tuhan lancarkan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih, berikan cuaca yang baik, berikan juga Tuhan Yesus semua dilancarkan, semua boleh berjalan dengan baik. Kami doakan juga ya Tuhan menyerahkan cucu Ibu Weli Hukubun bernama anak, oh Tuhan Yesus, Vera Tasik, yang hari ini genap berulang tahun. Kami doakan Tuhan memberkati anak Vera Tasik bersama orang tuanya, biarlah hari ini mereka berbahagia. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan saudara Michael Excellent yang ada di kota Jogja juga. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan di usia yang bertambah hari ini. Tuhan memberkati, bawa mereka lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan di usia yang bertambah ini ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami doakan bersama-sama ya Tuhan semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan mari sembuhkan Ibu Weli Hukubun dalam nama Yesus. Tuhan adalah penyembuh dalam hidupmu Bu Weli. Tuhanlah penolong hidupmu, engkau tidak usah takut dalam nama Yesus. Ada kasih, ada kuasa Tuhan yang selalu dianugerahkan kepadamu. Tuhan tidak pernah akan mengizinkan pencobaan yang engkau alami melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Alkitab berkata pada waktu engkau dicobai, Tuhan setia dan adil, karena itu Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Terima kasih Tuhan, mari berkati keluarga besar Hukubun, De Freitas berkati ya Tuhan, Bu Weli, kesehatan, jantung, kaki yang bengkak tidak bengkak lagi. Dalam nama Yesus kami doakan ya Tuhan, untuk Pak Wahyu Hukubun bersama istrinya Ibu Sinta, anaknya Arsenio, Tuhan tolong mereka, Tuhan cukupi, Tuhan berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi mereka. Untuk anak Arsenio dipulihkan kesehatannya, dia makin bertumbuh, makin mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Untuk cucu yang lain, Aldo Aldrich, demikian juga, oh Tuhan, untuk ya Tuhan Yuli, Nito Rusu, Aren, kami doakan pakai mereka menjadi berkat kesaksian, terkhusus untuk Aren, dia bisa membawa istrinya untuk mengenal Yesus Tuhan dan bisa memenangkan istrinya dan juga keluarga istrinya. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah berkehendak, semuanya jadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Erna, Ibu Erni, kakak beradik, Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan Pak John Hukubun, Pak Stephen De Freitas yang menantikan hasil dari PPG setelah dia melewati proses tahapan demi tahapan ujian. Tuhan kami percaya Tuhan kasih yang terbaik bagi dia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jantung dari Bu Weli tetap stabil normal, tidak ada yang membahayakan. Tuhan mengasihi engkau Bu Weli, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Bapak kami berdoa juga menyerahkan saat ini semua yang hadir, Pak Lukas, Bu Yeti, Bu Joyce, Bu Puji Astuti, Esti, ya Tuhan kami berdoa juga dalam nama Yesus untuk juga ya Tuhan Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Yohan Lee James, teman-teman yang tidak sempat hadir hari ini, kuasa Tuhan melawat mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus untuk Pak Lukas. Aku percaya kuasa Tuhan akan membuat keajaiban, terobosan, ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan sedang persiapkan. Dan engkau akan lihat dalam beberapa waktu ke depan, mulai dari sekarang, ada mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, engkau akan melihatnya, yang belum pernah kau dengar, engkau akan mendengarnya, belum pernah kau alami sebelumnya, engkau akan mengalami itu. Asal tetap engkau cinta Tuhan, mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Alkitab berkata, kebajikan, kemurahan dari Allah akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berdiam dalam rumah Tuhan, terus beribadah, berdoa kepada Tuhan. Urusan-urusan lain Tuhan sediakan yang terbaik bagimu. Tuhan berkati Pak Lukas bersama putrinya, adik Kesia Temi, Tuhan sertai lindungi mereka. Dan kami percaya Tuhan akan membuat engkau beruntung, berhasil bersama dengan Tuhan. Ini doa kami kepadamu untuk Bu Yeti, dalam nama Yesus. Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Kuatkan hatimu, akan ada keajaiban Tuhan. Dalam beberapa waktu ini, engkau akan lihat sesuatu yang ajaib akan datang menghampirimu. Dalam nama Yesus. Karena itu, Tuhan katakan dalam persekutuan dengan Tuhanmu, engkau beribadah kepada Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Engkau akan lihat hal-hal yang dahsyat akan terjadi. Untuk besok, tanggal 27, kami akan beribadah di tempat Bu Yeti. Hadirat kuasa urapan Roh Kudus melawat anak-anakmu yang datang. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh, beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Ini doa kami kepadamu Tuhan, berkati Ibu Yeti dalam nama Yesus. Bersama dengan semua anak mantu cucu, Tuhan sudah memberi engkau banyak pertolongan, karena itu banyak terus berikan waktumu untuk Tuhan, dan kami percaya apa yang kau doakan Tuhan sudah mendengarnya, Tuhan sudah mengabulkan itu dalam nama Yesus. Untuk Ibu Joyce Putirai, dalam nama Yesus, Tuhan sedang membukakan pintu-pintu keajaiban. Pintu-pintu mujizat sedang dibukakan Tuhan hari ini. Tidak akan ada lagi pintu yang tertutup. Semua tangisan air matamu, keluh kesahmu, Tuhan sudah mendengar itu. Dan Tuhan sedang memberi engkau yang terbaik di hari-hari ini. Tuhan tahu batas kekuatanmu sebagai manusia tidak seberapa. Karena itu terus andalkan Tuhan, terus libatkan Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau akan lihat satu persatu akan terlewati, satu persatu akan terselesaikan. Satu persatu engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi. Dalam nama Yesus,
Bahkan hati yang keras pun Tuhan akan lembutkan. Segala yang membuat anakmu terikat dengan kuasa kegelapan, anak wawan, kami doakan dia, Tuhan jamah dia, Tuhan lepaskan dia, Tuhan. Kami doakan minta belas kasihan roh pertobatan turun atasnya. Dan kami percaya Tuhan, masalah yang terjadi sudah Tuhan selesaikan, Tuhan sudah dengar, semua berjalan lancar, semua berjalan damai, semua penuh dengan kasih dan anugerah Tuhan dalam damai sejahtera. Berikan kekuatan kesehatan bagi Bu Joyce dan suaminya Pak Umar, bersama dengan semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk Ibu Puji Astuti Esti, kami doakan dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan tahu segala pergumulanmu. Tidak ada masalah yang tidak berat di dalam Tuhan. Semuanya atas engkau bisa mengatasi dengan baik. Asal engkau tetap percaya bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan akan memulihkan hatimu yang terluka. Tuhan akan memulihkan jiwamu. Sehingga engkau akan merasakan ada kedamaian di hatimu. Engkau akan melupakan apa yang sudah berlalu, itu biarlah berlalu. Dan engkau akan lihat sesuatu yang baru sedang datang menghampirimu. Engkau akan dibawa Tuhan untuk masuk di musim yang baru. Musim yang baru di mana Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Sesuatu yang sangat indah, menakjubkan dalam nama Yesus. Tetap pandang Tuhan, engkau akan lihat sesuatu yang ajaib sedang Tuhan sediakan di hari-hari ini. Karena itu terus berjalan dengan Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Apa yang sudah lalu biar berlalu dan mari biarkan engkau hidup dalam ketulusan hati, engkau hidup dalam keikhlasan hati. Dan engkau akan lihat sesuatu yang besar sedang Tuhan siapkan bagimu. Yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah engkau lihat dengan mata, yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Karena itu terus Tuhan akan menyediakan semua yang kau butuhkan. Tuhan tahu hari-hari ini engkau banyak pergumulan, banyak beban berat dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan, serahkan semua kepada Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Cari wajah Tuhan. Ketika engkau mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan membuat wajahmu berseri-seri. Wajahmu tidak akan malu tertunduk lagi. Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan membuat engkau bergembira. Tuhan akan membuat engkau berglori. Tuhan akan menghapuskan air mata kesedihanmu. Tuhan akan memulihkan hatimu. Tuhan akan mengobati hati yang terluka dalam nama Yesus. Tuhan berikan kau hati yang baru, hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan atas segala-galanya. Dan inilah kebaikan Tuhan bagimu. Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu engkau banyak mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Tapi Tuhan akan ubah yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat baik. Karena itu, cintai Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan apa yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya, Tuhan sudah persiapkan bagimu. Berkati Ibu Esti, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, angkat yang jatuh, berikan pertolongan, berikan jawaban. Mari Tuhan berkati Ibu Meliawati, berkati Ibu Sinta, dan semua anak-anak Yohan Smith James, berkati dalam nama Yesus. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir hari ini, Tuhan berkati mereka. Bapak, berkati kebaktian nanti siang, berdoa mujizat 1 jam, nanti malam, dan berkati kebaktian besok pagi, dan juga di tempat Bu Yeti jam 10, dan juga untuk besok malam. Tuhan berkati sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sebelum kita berpisah. Kita memberkati bangsa Israel, umat pilihan Allah, biji mata Tuhan. Katakan, siapa yang memberkati mereka, dia akan diberkati. Siapa yang mengutuki mereka, dia akan dikutuki. Tuhan, kami mau posisikan diri kami sebagai orang-orang memberkati bangsa Israel. Supaya kami juga diberkati Tuhan sama seperti yang memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel, anak cucu keturunan Abraham. Kami percaya Kau juga memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah karirmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati juga pelayananmu. Aku berdoa hari ini semua yang hadir sudah diberkati Tuhan, sudah terima pertolongan Tuhan, sudah terima kemenangan di dalam nama Yesus. Percaya Tuhan mendengar doa kita, terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terberkati ya Pak Lukas,
Tuhan berkati Bu Puji Astuti Esti, Tuhan berkati Bu Joyce, ya, Tuhan berkati Bu Weli, Bu Yeti, semuanya ya, Bu Makasih Joyce, Bapak Tuhan berkati. Pendeta. Sama-sama, Selamat salam buat pagi semua ya. Shalom. Salam buat keluarga Keliduan ya. Ya, Ibu baik, Tabita, makasih. salam buat keluarga dan juga untuk yang berulang tahun ya. Ya, makasih Ya, Bapak Pendeta. oke, Tuhan berkati Vera ya, Vera Ya. Tasik, salam buat keluarganya. Tuhan berkati Bu Weli Amin. semuanya. Selamat pagi teman-teman, Ya. sampai jumpa lagi. God bless you all. God bless you all. Speakernya dibuka. Oh ya, ya, puji Ya, Tuhan Bu ya. Sinta, terima kasih Bu melewati. Bu Yeti, sampai besok Bu Yeti. Bu Yeti, Terima Bu Puji kasih. Astuti, Bu Joy, sampai jumpa ya. Tuhan berkati Esti, semuanya. terima God kasih. bless you. Terima kasih Adik James Cindy Johan. Sayonara, sampai ketemu lagi. Sayonara, bye.